News and Entertainment. Selamat siang pendengar setia sekalian, masih bareng Wanda di program Orasi Obrolan Siang ini. Tapi kali ini ya, Wanda nggak sendiri nih, udah ada bintang tamu. Wanda hari ini bareng komunitas Jejak Harapan, bareng Kak Iqbal dan juga Kak Windy. Halo Kak, boleh dong nyapa pendengar setia sekalian? Halo, selamat siang ya ini. Halo, selamat siang. Pagi menjelang siang mungkin Iya, ya. pagi menjelang Iya, siang. pagi menjelang Oke. siang. Oke. Jadi Wanda udah bareng Kak Windy dan Kak Iqbal, anggota juga ya, ketua dan wakil ketua di Jejak Harapan, di mana Jejak Harapan ini adalah komunitas ya Kak ya? Iya. Komunitas yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah, udah berapa lama sih Kak Jejak Harapan sendiri? Jejak Harapan sendiri ya, aku ceritain dari awal ya. Boleh banget. Dulu tuh sebenarnya namanya bukan Jejak Harapan. Bukan. Iya, dulu tuh namanya adalah Serta, serta. kepanjangan dari Sebar Takjil. Oh. Iya. Jadi Sebar kayak- takjil, berarti apakah awalnya ini berawal dari bulan Ramadan? Iya, jadi apa ya, intinya tuh kita cuman pengen, itu kan di April ya, di 2020 itu di awal-awal pandemi. Kita kan saat survive banget ya di saat itu. Bener-bener. Kita tahu orang-orang lagi mengalami kesusahan ekonomi dan yang sebagainya. Jadi kayak pas bulan Ramadan kita bagi-bagi takjil yuk ke jalan, ke orang-orang yang membutuhkan, ke siapa tahu kita bisa berbagi bahagia juga ke mereka. Dan itu apa ya, awal banget terbentuknya. Terbentuk. Kita menghimpun dana dari teman-teman, kayak ada yang mau ikut donasi nggak, kita mau bagi takjil loh, kita ada ini, sampai akhirnya teman-teman pada excited juga mau ikutan, bahkan dana itu sampai juga disumbangkan ke panti asuhan. Oh, jadi ke panti asuhan juga. Iya, gitu ya? jadi yang awalnya cuma bagi takjil, Aha. karena lumayan banyak Lumayan banyak nih, iya. ternyata. Akhirnya kan kayak orang punya apa ya, pandangan positif nih Pandangan sama positif. apa yang mau kita kerjain. Akhirnya orang excited juga untuk ikut. Dan akhirnya kita malah dapet yang lebih dan bisa kita salurkan ke panti asuhan. Panti asuhan, oke. Jadi itu Jadi akhirnya bisa ke Jejak Harapan tadi, apakah karena semakin nih kayaknya bantuannya semakin besar, kita gedein aja deh komunitas ini, apakah seperti itu Kak Windy? Nah, sebenarnya sih niatnya cuman kayak, wah ternyata kegiatan kayak gini tuh menyenangkan, dan juga orang tuh juga perlu wadah yang mereka juga ingin berkegiatan positif gitu. Nah, kenapa kita cuma ngelaksainnya di bulan Ramadan? Kenapa nggak kita lakukan dalam bentuk yang berkepanjangan dan Betul, berkembang? benar. Akhirnya kita bikin sebuah perkumpulan ya, yang kita gak cuman ngumpul, ngobrol, nongkrong, tapi kita bisa ngelakuin sesuatu yang berdampak buat Berdampak. masyarakat, buat orang-orang di sekitar, dan juga pasti buat diri kita sendiri gitu. Wah, gila. Teman-teman mendengar, tepuk tangan dulu buat Jejak Harapan. Tapi Kak Iqbal dan Kak Windy udah dari awal ya berarti join di Jejak Harapan tadi? Kalau dari awal banget sih Iqbal ya. Iqbal Oh, dari awal pembentukan banget. Dari Aku sebelum namanya dari sebelum terbentuk. Jejak Harapan. Oh, Jadi berarti gabungan sih. itu awalnya dari satu circle gitu kah Kak? Satu circle pertemanan atau dari apa nih para pelopornya Oke, ini? kalau dari awal itu memang kayak yang inisiasi awalnya itu mungkin kita ketahui itu almarhum Karagil. Oh, Ya, jadi dia yang menginisiasi awalnya. Jadi kayak yuk ngadain bulan Ramadan, kan pada saat itu lagi pandemi sedang naik-naiknya banget kayak gitu. Jadi kayak kita biar ada kerjaan yang kiranya positif juga, makanya ngajakin teman-teman sekitarnya doang awalnya kayak gitu. Tapi ternyata dari situ ajak-ajak ternyata makin banyak yang mungkin banyak. bergabung juga kayak gitu. Dan juga kayaknya kan pandemi juga mereka banyak yang stay di Palangkaraya juga pada saat itu. Jadi kayaknya kita kepikiran bagaimana ada sisa uang juga pada saat itu. Jadi kayak kegiatan ini kayak gimana kita lanjutkan saja, dan kita bentuk komunitas awalnya. Jadi kayak akhirnya tercetuslah yang namanya Jejak Harapan kayak tadi. gitu. Iya. Berarti awal mulanya ini diawali dari satu inisiasi pertemanan aja gitu Iya, ya, Kak, pertemanan ya? kayak Yang sampai tongkrong akhirnya- circle iya. gitu doang. Dan Akhirnya alhamdulillahnya dapat feedback yang Iya, alhamdulillah, luar biasa. luar Alhamdulillah biasa positif, sampai iya. hari ini. Sampai Ya. hari ini. Mm-mm. Tapi selanjutnya nih Wanda mau nanya nih Kak, terkait nama Jejak Harapan sendiri, dan ada logonya juga kan, kayak lampu, terus ada jejak kaki di Iya. sana. Iya. Sesuai banget sama namanya, boleh dong Kak jelasin maknanya sendiri? Oke, kalau dari maknanya sendiri mungkin kita bisa lihat itu jejak harapan. Nah, jadi kayak misalkan jejak ini pasti
kayak jejak kaki ya, jejak kaki di tanah pastinya meninggalkan bekas. Nah jadi harapannya kemanapun kami pergi, kemanapun kami berkegiatan, kami bisa meninggalkan jejak maupun kesan yang positif kepada orang-orang maupun masyarakat yang ada di sekitar kayak gitu. Dan juga harapan yang dimaksud jadi kayak misalkan kami bisa memberi harapan juga kepada kawan-kawannya ini dan juga memberi kebermanfaatan. Nah, adapun logo, mungkin kalau bisa kita lihat logonya itu kan ada jejak kaki di tengahnya dan kayak lampu gitu. Iya, jadi kayak lampu jejak ini tadi kan kayak memberikan kesan yang kebermanfaatan juga. Kalau lampu ini kayak tempat berkumpulnya kami dan juga bagaimana kami kita ya bisa itu bermanfaat menerangi orang-orang sekitar kayak gitu. Itu sih kayak filosofi dari logo Jejak Harapan itu sendiri. Ya. Dan untuk melakukan itu ya Kak, udah berapa banyak nih Kak kegiatan yang dilakuin sama Jejak Harapan? Jejak Harapan sendiri itu udah, kita kan ada berbagai bidang ya, kayak misalkan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Di kegiatan sosial kita ketika ada bencana alam, banjir dan lain sebagainya, kita biasa turun ke jalan melakukan penggalangan dana. Iya. Terus ntar kita juga ke lokasi langsung. Waktu itu paling jauh ke Katingan ya, Bang. Katingan kita nganter donasi ke Katingan langsung, dana yang dihimpun dari masyarakat juga kita kasih ke masyarakat yang terdampak. Terus kalau kita juga biasa memanfaatkan hari-hari besar ya, kayak misalkan Natal. Kita kemarin main-main tuh sama adik-adik di Panti Asuhan Immanuel. Kita tuker kado. Terus bikin pohon Natal bareng. Iya, asik banget ya. Asik banget. Terus Panti Asuhan juga kita kemarin buka puasa bareng. Juga kita bagiin lunchbox sama bunga mawar di hari Ibu. Jadi kita jalan kita random ketemu ibu-ibu lagi jualan, lagi naik sepeda, lagi ya duduk di teras. Kita tiba-tiba ibu, selamat hari ibu, kita kasih bunga sama lunchbox. Itu sih. Ibunya nangis gak sih? Dapat itu gimana nih reaksi? Agak kaget ya, ini anak dari mana tiba-tiba. Ya tiba-tiba ngasih bunga ya. Anak saya bukan ya. Tapi kita waktu itu benar-benar kayak ya kita pengen berbagi dan bikin bahagia orang-orang di sekitar. Sama kayak tagline kita kan menyapa jejak meninggalkan harapan. Gitu. Pendengar saya sekalian, baru masuk loh ini, udah heartwarming banget nih, udah keren banget nih. Tapi sebelum itu kita break sejenak ya, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi nih ya Kak terkait kegiatan yang dilakuin sama komunitas Jejak Harapan. Anggota Komisi A DPRD Kota Palangkaraya melakukan kegiatan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bandung mendampingi pemerintah. KBFM News and Entertainment. Selamat siang pendengar setia sekalian. Masih bareng Wanda di program Orasi Obrolan Siang ini. Dan Wanda juga masih bareng dari komunitas Jejak Harapan. Ada Kak Windy dan Kak Iqbal di sini. Halo Kak. Halo. Wanda jadi penasaran tadi ya. Ada tukar kado tadi tuh. Iya. Nah, itu kan ada banyak kegiatan ya Kak. Kita bahas satu-satu gitu. Ada nggak sih hal yang unik dan memorable banget gitu selama salah satunya dari kegiatan yang tukar kado tadi misalnya? Banyak sih di waktu aku berkegiatan di Panti Asuhan itu ya, ininya spesialnya. Banyak banget anak-anak itu, kita kan bikin pohon harapan tuh. Kita minta mereka untuk nulisin harapan, cita-cita mereka. Untuk itu kan Natal ya, berarti akhir tahun. Kita kalian mau apa tahun depan? Apa yang mau kalian lakuin? Apa harapan kalian? Terus kalian mau jadi apa besarnya, cita-citanya? Mereka nulis di situ. Kita bantuin juga, kita liatin. Banyak banget dari mereka yang kayak punya cita-cita tuh keren-keren. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter. Terus aku tanya kenapa mau biar banggain orang tua. Di situ aku mes kayak mereka kan di panti asuhan ya.
Tapi mereka tetap jadiin kayak aku mau bahagiain orang mau tua bahagiain aku orang tua. biar mereka lihat aku bisa ini bisa itu. Di situ sih banyak banget kalau hal unik pernah terjadi di aku. Jadi kan komunitas Jejak Harapan ini kita independen ya, kita tidak dibawahi instansi apapun. Jadi masalah pendanaan juga kita masih donasi dan lain sebagainya. Pernah ada satu kegiatan yang waktu itu aku bikin donasi online dan dari ibaratnya dari 100% baru kekumpul tuh 30%. 30%. Masih banyak yang harus ditutupi dan lain Iya, sebagainya. mungkin kalau bicara struggle dari satu komunitas yang bergerak di sosial itu ya Kak ya. Iya. Materi, pendanaan dan lain sebagainya itu. Benar. Nah, itu kan aku udah rada kebetulan ya gimana nih acaranya udah deket dan nanti masih segini-segini masih cuman gitu. Yaudahlah, tapi aku tetap pengen banget si kegiatan ini tuh dilaksanakan. Gimana ya udah deh, aku bantu, aku donasiin juga untuk di sini, aku mau donatorin untuk kegiatan ini. Udah tuh Hamin satu, aku tinggal waktu itu kita ada kegiatannya makan minum dan segala macam kan. Hamin satu itu benar-benar tidak ada donasi masuk lagi dan aku udah ya oke lah, aku bakal menutup ini kayak gitu. Nah, karena aku tetap pengen si kegiatan ini tuh tetap dilaksanakan. Nah, itu aku karena di kegiatan itu ada baca buku, aku ada ngedongeng. Jadi waktu itu aku malam-malam benar-benar pergi ke sebuah toko buku untuk beli buku. Jam berapa tuh Kak kalau boleh? Jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam tuh. Udah dingin tuh jalanan tuh. Udah lumayan wow. Sambil mikir ya, gimana ya besoknya, ya udah deh gini. Kita cukupin aja lagi gini. Udah tuh aku ke salah satu toko buku, itu benar-benar aku sendirian di toko buku itu. Aku milih milih buku buat anak-anak juga. Nggak lama ada orang masuk. Dan ternyata itu adalah kenalan aku. Jadi kayak ini ngapain? Aku lagi beli buku nih, buku apa? Buku anak-anak. Buat apa katanya? Buat ini. Oh, kegiatan apa itu? Dia nanya soal kegiatannya dan aku jelasin. Aku mau dong ikut andil di kegiatan ini. Aku bisa kasih apa katanya? Kita ada pendonasi sih gini-gini katakan. Aku nggak minta untuk menutupi sih donasi kan? Iya. Kita ada siapa donasi? Iya, kesana kan kayak minta banget nih gue. Iya. Jadi akhirnya kita ada nih pendonasi gini-gini. Kamu udah prepare apa aja yang belum kamu prepare? Ini sih tinggal ini sama ini kata aku. Oh yaudah, ntar ya aku hubungin lagi. Terus udah tuh aku balik ke rumah. Gak lama si staff orang ini WA aku. Halo Mbak Windy, besok seluruh konsumsi makanan minuman perlu berapa kita kasih semua. Kak Windy pilih mau rasa apa ini itu. Kalau boleh dibilang udah salah satu brand ternama juga di sini. Oke, speechless. Kamu perlu berapa? Kamu perlu besok diambil lagi gini-gini. Dan itu bener-bener malamnya besoknya acara. Itu aku yang sampai speechless ya. Berapa ya? Aku langsung ya udah deh segini mas segini. Besoknya itu bener-bener disediain mereka full. Jadi bahkan dari 100% yang belum ke backup ini malah lebih mereka backup 200% malah. Sampai dana yang kekumpul ini akhirnya nggak keguna sama sekali karena mereka membackup semua. Semuanya. Itu Hamin satu dan besoknya itu aku amazing banget sih. Makanya aku hal baik yang dilakukan tuh pasti ada. Betul, ada aja jalannya. Ada jalan. Ada bantuannya ya, tangan-tangan tidak terlihat. Wanda juga sempat dengar tuh Kak, kemarin Wanda juga wawancara sama Miss Isna, pendiri Taman Baca Laskar Pelangi. Di situ juga Miss Isna bilang kalau kita tuh mau ngelakuin sesuatu yang baik, ada aja tangan-tangan nggak terlihat yang bantu itu. Iya. Bener-bener dimudahkan ya. Dimudahkan segala macam. Kegiatan MAUB misalkan merayakan asa untuk bangsa juga sering banget kayak gitu. Sering banget ya. Kayak misalkan kita nggak ada benar-benar nggak ada dana, tapi akhirnya tiba-tiba ada aja dana. Ada aja dana. Tak Hamin satu lah, Hamin dua. Kadang ya apa yang kita lakuin dengan hati, insya Allah akan sampai juga ke hati yang lainnya juga kayak gitu. Betul. Keren banget dan semoga ini juga berlanjut ke depannya ya Kak, biar Jejak Harapan makin banyak lagi nih kegiatannya. Terus ini lagi nih Kak, ada tentang kegiatan merangkai asa untuk bangsa. Mungkin kita boleh ya Kak breakdown satu-satu gitu tentang kegiatannya. Kalau merangkai asa untuk bangsa ini sendiri kegiatan yang kayak gimana nih Kak?
Oke, jadi kalau untuk kegiatan Rangkai Asa untuk Bangsa ini sebenarnya program unggulan. Kayak misalkan ini program yang benar-benar dari Jejak Harapan banget, kayak awal setelah adanya nama Jejak Harapan, program yang pertama itu memang Rangkai Asa untuk Bangsa. Jadi kayak untuk pelaksanaannya pun kami biasanya ngambil hari-hari besar. Kayak contohnya waktu 17 Agustus hari 17-an, kemerdekaan iya. atau Sumpah Pemuda kayak gitu. Dan kayak waktu-waktu sebelumnya ngadainnya di desa Kamel Baru ya, desa Kamel Baru. Jadi Di daerah mana itu? itu daerah Kelampangan. Oh, Kelampangan ya, iya. iya. Jadi kayak mungkin jarak dari kota Palangkaraya ke situ mungkin 30 menitan kayaknya. Terus kita naik kapal Terus lagi naik tuh. kayak naik lotok lah kayak gitu istilahnya. Karena Jadi bener-bener kayak- terpencil. Iya, jadi terpencil, kayak terpencil. karena untuk transportasi ke sana aksesnya cuma bisa ditempuh melalui Iya, yang nggak itu bisa tadi. darat kayak gitu karena jalannya keputus. Oh, Jadi mau nggak mau harus melalui air, kayak harus naik klotok dan Perahu, perahu gitu, kayak gitu perahu. dan sebagainya, kayak bawa barang Iya. bawa barang-barangnya harus Hati-hati. melalui hati-hati Hati-hati banget kayak gitu gitu. ya. Tapi Jadi kalau boleh tahu nih ya Kak, itu kan tadi sekolahnya terpencil ya. Riset dari mana tuh Kak? Jadi tahu sekolah ini deh yang kita datangi gitu proses risetnya. oke, jadi kayak kan Jejak Harapan ini anggota-anggotanya pun pengurus-pengurusnya pun kayak dari berbagai latar belakang, dari organisasi ini A, B dan lain sebagainya. Jadi kayak relasi kawan-kawan yang mungkin kemarin ada yang pernah ngadain di situ juga, itu yang kami gali lagi kayaknya cocok deh kalau kita ngadain di sini kayak gitu. Karena udah ada link ke sana lah kayak Link, gitu ya. buat ngadain kegiatan di sana. Jadi kayak enak aja kayak gitu buat selanjutnya kayak gitu, nggak ada yang Iya, kayak gimana-gimana. Dan juga untuk fokus kegiatannya pun kita kemarin ada 3 bidang ya. Iya. Ada 3 pendidikan, bidang, kesehatan, pendidikan. dan juga lingkungan gitu. Oh iya. Ya, jadi kayak memang benar-benar sehari sih kami full sehari dari subuh tuh udah ngumpul tuh. Iya. Subuh. Karena jauh ya Iya, karena perjalanan. jauh ya Karena perjalanannya, subuh benar-benar. perjalanan, terus kayak sore baru balik kayak gitu. Jadi memang ada oke. dibagi-bagi gitu lah, ada yang memang khusus pendidikan, ada yang kesehatan, lingkungan, cek Iya. kesehatan, Iya. bagi-bagi Ke rumah-rumah. kerja sama dengan puskesmas juga, misalkan untuk bagaimana pengadaan Obat-obatan. obat-obatan Obat-obatan. gratis kayak gitu, vitamin dan lain sebagainya, pengecekan. Karena juga di Jejak Harapan pun kayak basis keilmuannya yang ada di anggota pengurusnya pun kayak ada juga di bidang kesehatan kayak. Jadi kiranya bisalah kayak kita mereka yang memang benar-benar di bidang situ untuk ngeceknya. Mungkin ada yang pendidikan dan lain sebagainya bisa lagi kayak ngajar lah kalau ada contohnya kayak Pohon Harapan juga, Iya, di bagaimana Pohon Harapan. pengenalan profesi. Terkadang kan kayak anak-anak di desa pun biasanya untuk profesi itu terbatas kayak gitu yang mereka kurang ketahui. pengetahuan. Mungkin hanya mungkin anak-anak yang berada di pinggiran perairan, maksudnya sungai, mungkin taunya profesinya nelayan atau apapun sebenarnya, atau petani. Kadang sebenarnya banyak loh profesi-profesi banget. lainnya yang kiranya jauh lebih bermanfaat juga gitu. Betul, Contohnya sekarang kayak gitu, enggak mungkin kayak ada banyak juga kayak misalkan kayak mungkin yang mereka ketahui secara umum mungkin guru ya, polisi, dokter, sebenarnya ada lagi. Jadi kayak pengenalan hal-hal sederhana itu yang mulai kami coba sebarkan ya, sebarkan ke anak-anak di sana juga. Iya, dan itu kan tadi jauh ya Kak, dari Palangkaraya sampai ke lokasi yang terpencil di sana. Pernah nggak sih Kak ketika sampai di sana terus ternyata gagal gitu acaranya, entah siswa-siswanya lagi diliburkan atau ternyata anggaplah acaranya sebelumnya outdoor terus hujan gitu, pernah nggak sih Kak dapat halangan-halangan yang kayak gitu? Untuk sejauh ini alhamdulillah Lancar ya? lancar aja sih, karena memang alhamdulillah. kami udah koordinasi dari Survei jauh-jauh juga. sudah survei. Kami sebelum ngadain kegiatan pun nggak hanya mengandalkan dari link teman itu tadi, tapi kami juga Turun ke survei, lokasi. turun ke lokasi, kira-kira berapa sih jumlah siswa di sini dan sebagainya, kelasnya ada berapa gitu. Jadi survei dulu. Jadi alhamdulillahnya dari pihak sekolah pun sangat support akan kehadiran kami, karena jaraknya yang lumayan susah untuk dijangkau juga. Jadi kayak ketika ada sebuah komunitas ngadain, mereka sangat support. Sangat kayak support ya? Iya, sangat support kayak gitu. Iya. Nah, sebagai anak muda yang kita bilang lah tinggal di kota ya Kak ya, Kak Windy dan Kak Iqbal gitu, ketika ke lokasi terpencil gitu Kak, ngelihat pendidikan dan fasilitas yang ada di sana, gimana tuh kesan kakak-kakak? Kalau aku sendiri
apa ya, kadang tuh miris banget ya untuk kita ya Palangkaraya tuh termasuk kota besar lah ya. Kita juga apa namanya, fasilitasnya harusnya memadai untuk sekolah, tapi bahkan tidak di pelosok pun banyak sekolah-sekolah yang tidak memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya bersekolah. Betul. Aku sering banget ke sekolah-sekolah yang kayak gurunya masih honorer, kadang tidak masuk, kadang ruangannya kurang memadai, bangkunya seperti inilah, seperti itu. Karena sedih, karena pendidikan kan harusnya jadi tombak nomor 1 Betul. bangsa ya. Gimana anak mudanya mau berprestasi atau gimana, tapi pendidikannya sendiri tuh masih kurang banget. Makanya kan kita siapa sih, kita bisa ngekritik pemerintah minta ini minta itu daripada Bener. kita cuman hanya mengkritik. Gimana kita untuk turun langsung, kita lihat langsung, kita ngajar, kita bagiin apa yang kita punya untuk mereka. Bener-bener Kak, karena banyak nih Kak orang koar-koar gitu kan sana sini tentang inilah mana peran pemerintah, tapi sebenarnya mereka aja nggak pernah kepikiran buat turun langsung nih ngeliat kenyataan gimana sih ya yang para masyarakat pelosok ini alami kayak gitu. Setuju banget. Daripada kita cuman ini gimana dong, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Apa setitik langkah yang kita punya, kenapa nggak kita coba untuk bantu? Kenapa nggak kita coba untuk bagian apa yang kita punya? Aku belajar ini loh di sini. Aku harap kalian juga bisa belajar itu. Itu juga. Oke. Keren sekali ya narasumber kita pada hari ini. Ini Wanda makin penasaran lagi nih ya Kak. Wanda kan juga lihat-lihat ya Kak di Instagramnya Jejak Harapan. Wanda juga ada lihat podcast tuh Kak. Iya. Nah ini termasuk baru ya Kak? Sebenarnya program kerja terdulu ya. Lebih terdulu. Jadi podcast ini sebenarnya kepanjangan dari podcast dan kelas. Podcast dan kelas. Iya. Ini podcast. Iya, podcast. Kelas itu kan sebenarnya hal yang bertempuran ya. Kita jadi sering bahas kayak nih 2 topik yang ada di podcast itu kan ada beauty privilege sama toxic positivity. Itu kan 2 hal yang anak muda sekarang tuh lagi bermasalah banget lah pokoknya sama itu gitu nih. Nah, kita coba untuk melihat itu dari si kelasnya itu, dari hal yang berbeda, dari pro dan kontra. Gimana sih anak muda pro dan kontra, apa sih baiknya si beauty privilege ini, apa sih negatifnya si beauty privilege ini. Kita coba untuk ngobrolin itu, kita coba untuk berbagi pikiran tentang hal apa aja sih yang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Kan banyak banget ya masalahnya, insecure lah, overthinking, nggak bisa tidur, begadang, Itu sih malam-malam ya gitu. Jadi kita coba kayak ini nih masalahnya, kita coba yuk lihat dari 2 perspektif. Kamu tim kontra, aku tim pro, kita coba obrolin, kita dapat tengahnya apa gimana. Apakah ini memang akan menjadi masalah momok anak muda zaman sekarang, ataukah ini cuman apa sih berita-berita yang lewat. Jadi kita coba obrolin di podcast itu. Pokoknya kalau mau dengerin bisa ke Spotify-nya Jejak Harapan ya. Oke. Sekalian promosi ya. Iya, sekalian promosi ya sekalian yang mau dengerin podcastnya Jejak Harapan bisa langsung ke podcast Jejak Harapan di Spotify. Oke. Ya tadi tentang podcast ya Kak. Tapi Wanda jadi mikir nih Kak. Tadi kan kakak-kakak di Jejak Harapan ini langsung ke SD gitu kan, ke lokasi. Tapi nggak cuma itu, tapi ternyata juga aktif banget nih Kak di sosial media, salah satunya dengan podcast tadi. Terus juga ada sesi Wanda lihat postingan di mana mengangkat hashtag tahu nggak sih, terus ngasih banyak insight di situ. Nah, apa nih Kak? Ya ada banyak banget pengetahuan di sana. Kalau boleh tahu apa nih tujuan dari kita, nggak cuma di realita nih ngasih pendidikan, tapi juga maunya di sosial media gitu. Boleh dong Kak diceritain? Oke, jadi kalau untuk hashtag tahu nggak sih ini sebenarnya juga kan kita sekarang ya di era digital pastinya melalui sosial media lah branding kita juga, dan juga harapannya kami juga di sosial media Jejak Harapan ini tidak hanya nge-publish terkait kegiatan-kegiatan kami dan juga, tapi ketika orang membuka Instagramnya pun ada wawasan juga, mungkin hal-hal juga yang mereka ketahui, misalkan kayak hari-hari besar atau apapun itu, kami tidak hanya sekedar mengucapkan selamat hari ini, tapi juga bagaimana misalkan hari batik, apa sih kayak batik yang ada di sini misalkan, ataupun
kayak film-film ataupun hal-hal yang kiranya dapat memberi wawasan juga kepada pelihatnya, pembacanya juga ketika membuka Instagram daripada Jejak Harapan itu sendiri kayak gitu. Oke. Jadi maunya nih bermanfaat juga ya Kak, nggak cuma di realita tapi juga di sosial medianya nih. Dan juga ini Kak, yang handle feeds ini berarti dari tim Ada namanya Kominfo. Iya. Wanda salam ya Kak, soalnya keren banget desainnya lah. Oke, nanti aku salamin teman-teman Kominfo nih Ini dapat beneran deh. Pendengar applause setia dari sekalian Wanda. ya. Iya. Pendengar setia sekalian yang mau lihat-lihat nih atau juga sekalian donasi ya Kak, karena ada juga nih informasinya di sini, bisa langsung ke Instagram Jejak Harapan _ Di sini Wanda bener-bener amazed ya sama desainnya, keren banget. Semangat terus buat tim Kominfo-nya Jejak Harapan. Oke, selanjutnya oh ya Kak, ada kegiatan USAP juga ya di sini Kak? Itu terbaru banget. Oh, baru Iya, juga. baru Ramadan kemarin kita. Boleh dong Kak diceritain? Jadi sebenarnya kan USAP itu kepanjangan dari Ukir Senyum Anak Panti ya. Ramadan itu aku identikan dengan kita biasa berkumpul sama keluarga kan. Kumpul sama keluarga. Buka bareng, sahur yes. bareng, Sahur taraweh. Itu Itu kan memorable banget. iya, medianya berkumpul dengan keluarga tuh. Betul. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang kurang beruntung dalam hal itu. Nah, jadi aku tetap pingin membagikan gimana sih hangatnya dan sukacitanya kita dalam merayakan Ramadan ini. Maka dari itu aku bikin kegiatan si Ukir Senyum Anak Panti itu. Jadi kita buka bersama, tapi nggak cuman kita buka bersama, sebelumnya kita ada mendongeng, ada bermain, ada bagi-bagi hadiah lah, kita main sama anak-anak di sana. Mereka juga excited banget. Aku kan temanya ini mau ngukir senyum anak panti, malah panitia aja senyum-senyum ya. Karena mereka ceria banget. Ya, dan Wanda pernah baca juga Kak, katanya salah satu obat yang paling manjur di dunia itu ya Kak, kalau nggak ngomongin obat-obatan yang fisik itu adalah senyum dari anak-anak kecil, karena itu benar-benar senyum yang murni bahagia gitu loh Kak. Yang ringan banget, yang bikin kita aku sering banget sebut kegiatan ini tuh sebagai recharger. Betul. Maksudnya udah capek nih berhari-hari berkegiatan dengan AIU. Pas lihat mereka tuh rasanya enteng banget, kayak saya nge-charger diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya kegiatannya aku pengen bikin mereka senyum, malah kita yang terisi gitu penuh. Kalau kata anak zaman sekarang healing ya Kak. Iya, healing yang pas banget tuh. Dan bermanfaat ya. Dan bermanfaat. Iya. Nah, tadi kita sempat bahas tentang struggle ya Kak, halangan-halangan, mungkin tadi ada masalah dana juga. Selain itu ada nggak sih kehalangan lain selama Jejak Harapan merintis kegiatannya? Selama ini sih struggle tuh pasti ada ya. Pasti ada. Dimanapun kegiatan apapun pasti ada struggle-nya, entah satu lah, entah orangnya lah, entah kegiatannya lah, entar banyak banget. Cuman kita coba untuk mempersiapkan itu. Kita biasa ada plan A, plan B. Kita juga coba survei. Kadang kan 100% yang kita rencanakan belum tentu akan terjadi seperti itu ya. Jadi gimana caranya kita tetap melakukan yang terbaik, kita tetap memberikan yang terbaik. Kita coba untuk yaudah nih, kayak misalkan waktu itu di Camelo itu tiba-tiba H-3 atau H-4 tuh banjir ya. Saya ingat aku. Bener. Itu kan di pinggir sungai ya. Dan itu banjir. Itu airnya sampai naik ke sekolah. Waduh. Jadi kayak kita bener hari itu kayak gimana nih? Terus ternyata surut ya. Ternyata pas hari itu, hari hanya itu surut bener-bener nggak ada air. Bener-bener Itu kan selalu ada hal baik sih yang terjadi. Kalau kita punya niatan dan yakin untuk bisa membagikan hal baik itu ke mereka. Dan juga kadang kendalanya juga mungkin kita nggak bisa juga sih buat orang untuk semua aktif. Kadang terkendala di situ juga bagaimana keaktifan, dan juga kayak seiring berjalannya waktu kayak kan awalnya juga kawan-kawan memang banyak yang berkuliah di luar kayak gitu. Dan akhirnya sekarang juga kayak perkuliahan sudah mulai banyak yang offline, akhirnya balik ke daerah tempat mereka berkuliahnya masing-masing juga. Jadi mungkin ada beberapa tersisa yang di Palangkaraya, dan juga kami berusaha untuk bagaimana tetap aktif juga kayak gitu. Kadang itu sih yang jadi kendala juga, karena kita juga sifatnya ya kita relawan juga gitu. Kita nggak bisa juga, kita tidak digaji kayak gitu, tidak dibayar, justru terkadang ya uang kita yang akan dipakai gitu buat jadi nggak apa-apa sih kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi sejauh ini masih have fun banget ya di Jakarta.